Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Hingga detik ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, memberikan iman Islam kepada kita, dan alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bersilaturahim kembali di masjid ini. Yang kedua, sholawat dan salam marilah selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekarang suruk jam 5.40-an nggih. Nggih, semoga nanti tidak terlalu berlebihan nggih. Pada pagi ini insyaallah kita akan membahas tentang dosa ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi memang sebagaimana kita sudah bahas beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dengan berbagai potensi. Jadi pada diri manusia itu ada dua potensi, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Ada potensi untuk takwa, ada potensi untuk maksiat. Memang Allah menciptakan manusia begitu. Makanya salah dan dosa itu biasa bagi manusia. Setiap manusia ya pasti pernah bersalah, pasti pernah berdosa, karena itu adalah manusia. Bahkan beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas Nabi Adam yang sejak awal memang dimaksudkan oleh Allah sebagai khalifah di bumi ini. Untuk beliau menjadi khalifah disiapkan Allah di surga, dan untuk diturunkan dari surga menuju ke bumi untuk menjalankan misi utamanya itu ditunggu oleh Allah sampai berbuat salah. Jadi memang salah itu sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar. Yang makanya kalau kita tuh mengharap manusia untuk tidak berbuat salah, itu justru harapan yang utopis. Harapan yang justru enggak mungkin. Gitu. Jadi salah, dosa itu sesuatu yang normal, yang wajar dilakukan oleh manusia. Bahkan ada suatu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah. Rasul pernah bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi, lau lam tuznibu la zahaballahu bikum wala jaa biqaumin yuznibun fayastaghfirunallaha ta'ala fayaghfiru lahum." Wallazi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di genggamannya, demi Allah, maksudnya begitu. Okay. Lau lam tuznibu, kalau seandainya kalian itu tidak berbuat dosa, la zahaba bikum, justru Allah akan melenyapkan kalian. Jadi kalau seandainya manusia itu tidak ada yang berbuat dosa, justru manusia ini dilenyapkan oleh Allah. Wala jaa biqaumin yuznibun, lalu Allah akan mengganti dengan kaum yang lain, dengan makhluk yang lain yang mau berbuat dosa. Fayastaghfirunallaha ta'ala, lalu mereka yang berbuat dosa itu minta ampunan kepada Allah. Fayaghfiru lahum, lalu Allah memberikan ampunan kepada orang itu, kepada kaum itu. Jadi dosa itu bagian dari hukum alam.
Makanya mengharap manusia untuk tidak berbuat dosa itu seperti kita mengharap matahari tidak panas. Ya nggak bisa. Ya matahari itu ya memang panas. Kalau dia tidak panas namanya bukan matahari. Jadi manusia itu memang sudah lumrah, sudah biasa berbuat dosa. Kalau ada manusia kok tidak berbuat dosa, itu bukan manusia. Kecuali manusia yang memang dikehendaki Allah untuk tidak begitu. Jadi dosa itu sesuatu yang normal, sesuatu yang alamiah. Ya ibarat kita itu mengalami pagi, mengalami siang, mengalami sore. Nah, kita juga akan mengalami dosa-dosa itu. Nah, dan yang namanya setan itu memang diciptakan oleh Allah untuk mengganggu manusia. Jadi semua orang itu diganggu oleh Allah, diganggu oleh setan. Siapapun tanpa kecuali. Tanpa kecuali diganggu oleh setan, oleh iblis. Makanya iblis itu pernah berkata ya kepada Allah. Qala iblis, ini dijelaskan di dalam kitab sahihnya Imam Al-Hakim. Diriwayatkan qala iblis. Nah, iblis ini pernah berkata kepada Allah, wa izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, la abrahu ughwi ibadaka madamat arwahuhum fi ajsadihim. La abrahu ughwi, demi Allah, demi kemuliaanmu ya Allah, la abrahu, aku tidak akan pernah selesai ughwi ibadaka, untuk mengganggu hamba-hambamu. Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh mereka ada di jasad mereka. Jadi selama manusia itu masih hidup, selama ruhnya ada di jasadnya, maka selama itu pula manusia akan diganggu oleh setan. Ketika mau meninggal masih diganggu oleh setan, terus kayak begitu. Maka kemudian Allah berfirman kepada iblis, faqala wa izzati wa jalali la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni. Dan demi kemuliaanku, demi keagunganku, kata Allah, la azalu aghfiru lahum, aku akan selalu mengampuni mereka, hamba-hambaku yang berbuat salah, mastaghfaruni, selama mereka itu minta ampunan kepadaku. Jadi berbuat salah itu normal, wajar. Makanya orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, bukan. Tapi orang baik itu adalah orang yang berusaha untuk tidak salah, berusaha untuk tidak salah. Dan kalau seandainya dia itu terjatuh dalam kesalahan, dalam dosa, dia segera menyadari lalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang baik. Jadi orang baik itu bukan orang yang nggak pernah berbuat salah. Orang yang nggak pernah berbuat salah itu nggak ada. Makanya kalau orang baik itu orang yang tidak pernah berbuat salah, maka orang baik itu nggak ada jadinya gitu. Kenapa? Karena setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Tapi orang baik itu adalah orang yang berusaha untuk tidak berbuat salah. Lalu ketika dia seandainya berbuat salah, dia segera menyadari bahwa dia telah berbuat salah, dia gentleman. Lalu dia minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gentleman. Dan inilah ciri manusia dewasa, gentleman. Kalau salah ya ngaku salah, bukan malah menimpakan kesalahan kepada orang lain. Lalu ngaku bahwa dirinya tidak salah. Ini tidak gentleman dan otomatis tidak dewasa. Meskipun umurnya sudah tua.
Memang dewasa itu bukan urusan umur ya. Banyak orang yang sudah sepuh tapi kekanak-kanakan. Ya. Bahkan ada orang yang gelarnya mungkin sudah profesor, udah jenderal, apalagi yang gelar yang tinggi-tinggi itu ya. Udah profesor, udah jenderal, udah syekh. Tapi kekanak-kanakan. Apa cirinya? Ya tadi, ketika dia berbuat salah, dia nggak mau mengakui kesalahannya, tapi justru menimpakan kesalahan itu kepada orang lain. Itu kanak-kanak. Meskipun sudah sepuh, meskipun profesor, meskipun jenderal, dia nyalahin orang lain. Sebaliknya, meskipun dia itu kanak-kanak, anak-anak, tapi dia gentleman, kalau salah dia mengaku salah. Nah inilah sebetulnya orang yang sudah dewasa. Meskipun umurnya itu masih kanak-kanak atau masih anak-anak. Dan memang ini sangat terkait dengan pendidikan sebetulnya. Ya, makanya kadang-kadang pendidikan ya ini juga menjadi introspeksi bagi kita. Jadi kadang-kadang kita itu mengejar sesuatu yang tidak esensial kadang-kadang itu. Mengejar sesuatu yang tidak esensial. Dan itu kadang-kadang dimulai dari pendidikan yang paling dasar. Misalnya ketika seorang guru ngajari muridnya untuk PR, ada PR. PR itu apa? Pekerjaan rumah. Tujuannya apa sebetulnya PR itu? Ya agar anak itu belajar, agar anak itu bertanggung jawab mengerjakan pekerjaan itu. Bukan masalah nilai. Jadi kita itu saat ini itu sesuatu bicara apa-apa itu selalu hal-hal yang sifatnya formalitas, nilai dan lain sebagainya. Jadi ada teman. Ya, ada teman. Jadi memang betul-betul pendidikan itu bagaimana menanamkan nilai-nilai yang esensial. Gitu. Jadi ada teman itu sekolah di luar negeri. Nah, anaknya dibawa ke luar negeri. Nah, anaknya masih SD. Nah, kemudian setelah itu dikasih PR oleh gurunya. Hanya dikerjain di rumah. Nah, ibunya yang orang Indonesia kasihan melihat anaknya ngerjain PR. Nah, akhirnya ibunya ini bilang kepada anaknya, "Nak, sini tak bantu," gitu. Bagus apa enggak? Bagus membantu orang kan ya, apalagi bantu anaknya. Tapi ternyata anaknya ini luar biasa. Loh, ngapain ibu bantu-bantu saya? Ini tugas saya, bukan tugasnya ibu. Ibu ngerjain aja tugas ibu sendiri. Saya ngerjain tugas saya. Ibu nggak usah ikut campur dengan urusan saya gitu. Nah ini luar biasa, karena jadi ditanamkan itu sebetulnya. Jadi dapat nilai jelek enggak apa-apa. Dapat nilai jelek itu enggak apa-apa. Yang penting tadi itu, bahwa di situ ada kejujuran, ditanamkan sifat kedewasaan. Nah kadang-kadang itu orang kita kan ngejar sesuatu yang enggak esensial. Ngejar ijazah. Ngejar nilai yang ada di ijazah. Makanya akhirnya seperti kata Rocky Gerung itu, ijazah itu bukan tanda orang pernah berpikir. Ijazah itu hanya tanda kalau orang itu pernah sekolah gitu aja. Bukan tanda orang itu pernah berpikir. Dan itu benar akhirnya begitu. Makanya ini memang bagaimana kita tuh menanamkan sesuatu yang esensial. Gitu, kedewasaan. Makanya Nabi Adam alaihissalam ketika beliau berbuat salah, apa yang beliau lakukan? Beliau bukan mencari-cari kesalahan, bukan mencari-cari pembenaran. Ya kalau salah ya bilang, ya Allah saya salah. Saya telah zalim kepada diriku sendiri. Ampunilah aku ya Allah, begitu mestinya. Jadi enggak mencari-cari kambing hitam. Tidak mencari-cari pihak yang lain untuk
dipersalahkan. Inilah ciri manusia dewasa. Dan yang namanya pendidikan, termasuk pengajian, itu adalah bagaimana kita itu berubah menjadi manusia dewasa tadi itu. Bukan sekedar dapat nilai. Nilai itu gampang sekali. Saya kalau ke mahasiswa itu sering bilang, nilai itu gampang. Kenapa? Karena saya tuh gak pernah kulaan nilai. Pokoknya yang penting kamu jujur saja. Kamu belajar, kamu jujur, apa yang kamu bisa kamu kerjakan, apa yang kamu bisa lakukan, kamu lakukan. Tapi ternyata memang tidak mudah ya. Udah kayak begitu, saya udah bilang, pokoknya kalau kamu tuh mau belajar, mau mengerjakan, mau serius, insya Allah saya kasih nilai yang bagus gitu. Tapi susah ternyata. Nah kayak begitu ada ujian, apalagi ujiannya online ya. Saya udah buat satu soal dikerjakan 5 menit. Dan pikiran saya 5 menit itu mereka udah gak contek-contekan gitu ya. Ternyata, ya saya gak tahu mereka contek-contekan atau tidak ya. Tapi ternyata kerjaannya itu sama dan salahnya di tempat yang sama. Loh, ini kok salah di tempat yang sama dan hampir semua. Wah, berarti saya gagal dalam mengajari mahasiswa sebetulnya. Kenapa? Karena substansi pengajaran saya sebetulnya bukan masalah fisikanya. Tapi substansi pengajaran saya adalah jangan curang, jangan bohong, jangan contoh-contohan. Ternyata saya nggak tahu apakah mereka contoh-contohan atau tidak, saya nggak melihat. Tapi dari bukti yang mereka sampaikan kepada saya ada indikasi di situ ada contoh-contohan gitu. Kenapa? Karena salah di tempat yang sama itu indikasi kalau dia contoh-contohan ya. Kalau meskipun sama, kalau benar ya mungkin nggak ada indikasi ya. Tapi kalau salah di tempat yang sama, nah itu indikasi kalau di situ ada contoh-contohan. Jadi meskipun kita nggak melihat, kita bisa menduga seperti itu. Nah inilah yang mestinya jadi perhatian kita semua. Ya. Jadi ketika kita mendidik anak, ketika kita mendidik siswa-siswa kita, santri-santri kita, bahkan kita mendidik diri kita sendiri, itu untuk seperti itu. Jadi untuk menjadi manusia dewasa, yaitu bukan mengejar kepada hal-hal yang tidak esensial, tapi justru mengejar kepada sesuatu yang esensial, yaitu kejujuran. Ya kalau salah bilang salah, kalau nggak bisa bilang nggak bisa, kalau belum paham bilang belum paham. Itu akan lebih fair, lebih jujur dan akan mengantarkan kepada orang yang lebih dewasa gitu. Jadi Allah itu begitu. Allah itu nggak menghendaki kita tuh hebat, nggak pernah salah, bukan. Yang dikehendaki Allah itu kita tuh jujur. Makanya kalau salah ya bilang salah, lalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita tuh diganggu oleh setan dan Allah menyengaja menciptakan setan untuk mengganggu kita. Gitu. Sehingga apakah kita itu lolos atau tidak? Nah, kalau kita nggak lolos, apakah kita itu mengakui atau tidak? Itu yang diharapkan. Jadi nggak ada masalah sebetulnya. Kita tuh mau dosa sebesar apa, tapi gentleman mengakui kesalahan. Makanya di dalam suatu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, jadi Allah itu pernah berfirman dalam satu hadis qudsi, qala Allah Ta'ala, ya bena Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya bena Adam, lau balagat dzunubuka ananas samai summastaghfartani ghafartu laka wala ubali. Ya bena Adam, wahai bani Adam, wahai manusia,
Lau balagot dzunubuka, kalau seandainya dosa-dosamu itu sampai ananas sama, sampai setinggi langit. Padahal kita tuh nggak pernah tahu langit itu di mana ya. Batas langit itu apa? Itu tidak tahu kita ini. Ya yang jelas tinggi sekali ya. Jadi jarak antar bintang itu ada yang sampai 100 juta tahun cahaya. Yang bisa bayangin nggak 100 juta tahun cahaya itu gimana? Jadi saya kalau punya cahaya itu kan benda atau objek paling cepat di dunia itu cahaya. Yang kecepatannya 300 juta meter per detik. 300 juta meter per detik. Nah, jarak antar bintang itu ada yang 100 juta tahun cahaya. Maksudnya kalau saya punya cahaya, terus saya senterkan, saya nyalakan. Nah untuk sampai ke sana itu butuh waktu 100 juta tahun. Itu jarak antar bintang. Makanya kalau kita bayangin kayak gitu, itu betapa kecilnya manusia. Manusia itu kecil sekali. Ya, debu sebetulnya. Tapi kadang-kadang ya kita tadi sombong tadi itu ya. Kenapa sombong? Karena kita nggak pernah merenung kebesaran Allah. Kalau kita tuh sudah merenung kebesaran Allah, maka kita tuh akan mengalami delusi, seakan-akan hilang. Ya. Jadi bukan hilang, tapi seakan-akan hilang. Karena dibandingkan dengan sesuatu yang nyaris tak terbatas itu. Ya kayak begini ya, delusi itu kayak begitu. Jadi bukan hilang, tapi seakan-akan hilang. Jadi kalau saya punya tinta, kalau tinta itu saya masukkan ke gelas ini, tes, kelihatan enggak? Kelihatan nggih? Kelihatan. Karena cuma sedikit. Kalau saya punya tinta, saya masukkan ke lautan, tes, netes di lautan. Ada nggak tintanya di lautan? Sebetulnya ada. Tapi dia mengalami delusi. Seakan-akan tidak ada. Kenapa? Karena dibandingkan dengan sesuatu yang maha besar. Makanya manusia itu seakan-akan nggak ada kalau dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah, langit itu kalau seandainya kita punya dosa yang sampai sundul langit, kata Allah, "Summastaghfartani", lalu kalian itu meminta ampunan kepadaku, "Ghafartu laka", maka aku, kata Allah, akan mengampuni kalian. Ya bena Adam, innaka lau ataitani biqarabil ardi khotoya summa laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqarabiha maghfiratan. Kalau seandainya kamu datang kepadaku seisi bumi berupa kesalahan, di kesalahanmu itu seisi bumi, lalu engkau meminta ampunan kepadaku, maka kata Allah, aku akan datang dengan membawa ampunan seisi bumi juga. Jadi Allah tidak mengharapkan kita itu enggak pernah salah, enggak. Salah itu manusiawi, salah itu normal. Tapi yang diharapkan dari kita itu adalah meminta ampunan. Jadi gentleman, mengakui kesalahan, lalu kita tuh meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu yang diharapkan sebetulnya. Itulah yang dididik Allah. Nabi Adam dididik Allah untuk seperti itu. Dan mestinya kita juga akan mengikuti seperti itu. Jadi Allah itu betul-betul maha pengampun. Di dalam Al-Quran misalnya surat Ali Imran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, kemudian Allah akan memberikan ampunan kepada mereka. Walladzina idza fa'alu fahisyatan, dan orang-orang ketika dia itu berbuat fahisyah.
Fahisyah itu berbuat yang keji, kemaksiatan yang jelas. Seperti fahisyah itu seperti zina dan lain sebagainya, fahisyah. Au dzalamu anfusahum, atau mereka itu zalim kepada dirinya sendiri. Karena sebetulnya berbuat salah, berbuat dosa, sebetulnya itu zalim kepada diri kita, itu di kita sendiri. Lalu zakarullah, lalu mereka itu ingat Allah, mengingat Allah, takut kepada Allah, kemudian minta ampunan kepada Allah, maka Allah akan mengampuni mereka. Nah, ayat ini turun itu terkait dengan suatu peristiwa. Ini kalau saya baca di dalam kitabnya Imam An-Nawawi, dalam kitab Tafsir Marah Labid, wa qala Atha nuzilat fi sya'ni Abi Sa'id Nabhan At-Tammar. Jadi ayat ini turun terkait dengan suatu kisah yang pernah dialami oleh Abu Sa'id Nabhan. At-Tammar seorang penjual kurma. Jadi namanya Abu Sa'id Nabhan. Ya, ini kejadian ya, kejadian yang manusiawi terjadi ya. Fa innahu atathu imra'atun husana'u tatlubu minhu tamron bisyara'i. Jadi ketika dia itu menjual kurma, suatu saat ada pembeli yang cantik. Nah, pembeli cantik. Nah, sebagai manusia, dia itu tertarik dengan wanita itu. Tertarik dengan wanita penjual yang cantik tadi. Faqala laha, kemudian dia akhirnya muncul ide. Nah, ini manusia ya. Manusia itu cerdasnya luar biasa ya. Muncul ide. Idenya begini. Dia mengatakan kepada wanita itu, hadat tamar laisa bijayyidin wa fil baiti ajwadu minhu. Oh begini Bu, ini kurma yang saya jual di sini, ini jelek-jelek semua nih. Yang bagus ada di rumah. Gimana, mau ngambil yang di rumah enggak gitu. Padahal sebetulnya modus ya. Dan namanya juga manusia ya. Nah, akhirnya apa? Fadzahaba biha ila baitihi fadhammaha ila nafsihi wa qabbalaha. Akhirnya ya udah kalau begitu saya ngambil nyari yang bagus saja. Di mana Pak? Di rumah ya. Akhirnya datang ke rumah. Ya, ke rumahnya beliau ini. Tujuannya ibu ini untuk membeli kurma yang bagus karena dibilang kurma yang bagus disimpan di rumah. Nah, sampai di rumah fadhammaha ila nafsihi wa qabbalaha. Akhirnya terjadilah ya kalau zaman sekarang istilahnya apa? Pelecehan seksual gitulah ya. Terjadi. Ini terjadi kapan? Terjadi di zaman Nabi. Bukan hanya terjadi di zaman sekarang. Jadi memang pelecehan seksual itu yang mungkin terjadi di mana-mana oleh siapapun. Makanya Islam itu sudah mengatur kehidupan laki-laki dipisah dari kehidupan wanita. Untuk apa? Untuk meminimalisasi terjadinya itu. Nah, kalau laki-laki perempuan satu mobil, satu rumah, ya ibaratnya kayak apa ya? Orang lapar atau kucing yang lapar di situ dikasih ikan yang nggak ada yang jaga gitu ya. Makanya Islam itu mengatur itu biar manusia itu berada dalam kesucian. Ada pembedaan gitu. Kemudian, nah ketika terjadi pelecehan, tapi nggak sampai pelecehan yang skala besar ya. Beliau itu hanya sampai mencium saja. Nah, ketika beliau itu mencium wanita itu, faqalat lahu, kemudian wanita ini berkata kepada dia, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wahai bapak gitu. Fatarakaha wa nadimu ala dzalika. Begitu diingatkan untuk takwa kepada Allah, dia lalu menyadari, oh iya, saya salah. Astagfirullahaladzim. Akhirnya beliau itu membiarkan wanita itu tidak melanjutkan tindakan kesalahannya. Akhirnya beliau itu wanadima dan getun ya.
merasa menyesal telah melakukan perbuatan pelecehan yang keji itu. Tsumma atan nabiyya, kemudian beliau menemui Nabi, wa dzakara dzalika, menceritakan hal itu. Inilah hebatnya orang-orang dewasa itu. Jadi bukan ditutup-tutupi, apalagi mencari kesalahan orang lain. Tapi beliau menceritakan, ya Rasulullah, saya telah khilaf ya Rasulullah. Saya telah melakukan tindakan begini dan begitu. Kenapa? Karena kalaupun ditutupi, Allah itu gak mungkin bisa ditutup-tutupi gitu. Akhirnya dia menyampaikan apa adanya, mengakui kesalahannya. Kemudian fanuzilat hadhil ayat, maka kemudian ayat ini turun terkait dengan Abu Sa'id Nabhan tadi, yang Allah memberikan ampunan ketika orang itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus betul-betul kita tanamkan ya, kepada diri kita, kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada santri kita, kepada murid kita, kepada mahasiswa kita. Jadi bukan orang hebat itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi orang hebat itu orang yang berusaha untuk tidak salah. Berusaha. Okay. Tapi kalau seandainya dia salah, dia menyadari kesalahan itu, lalu dia minta ampun, gentleman gitu ya. Nah, kemudian yang namanya salah, dosa itu levelnya macam-macam. Okay. Jadi sederhananya itu, apa itu dosa? Dosa itu adalah ketika kita itu melaksanakan yang diharamkan oleh Allah atau meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah, itu dosa. Diwajibkan kita nggak laksanakan, diharamkan tapi justru kita laksanakan, berarti kita dosa. Nah, dosa itu memang datangnya bisa berbagai macam jalan. Bisa karena tindakan pribadi kita. Ya, kita misalnya nggak sholat, berarti kita meninggalkan apa yang dilarang. Atau ada wanita cantik lewat, kita noleh, nggak berkedip, nah, ini berdosa sebetulnya, karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu kadang-kadang juga akibat orang lain. Jadi orang lain, tapi kita tidak memberi respon yang sewajarnya, kita berdosa. Contohnya apa? Contohnya ada orang salam kepada kita, Assalamualaikum. Nah, kita nggak jawab, kita berdosa. Saya nggak ngapa-ngapain kok. Iya, nggak ngapa-ngapain itu yang justru berdosa. Harusnya kita itu ngapa-ngapain. Ya, kalau ada orang salam ya kita jawab. Itu termasuk fardu kifayah. Menjawab salam itu, gitu, paham ya? Nah, kemudian ada dosa dalam urusan sosial. Ini yang luar biasa banyaknya. Dosa dalam urusan sosial. Makanya nggak bisa sebetulnya ketaatan itu hanya ketaatan individual, nggak bisa. Tapi memang butuh ketaatan sosial. Contoh begini. Ini kalau dalam urusan sosial. Ya. Kalau seandainya ada orang mencuri atau ada orang berzina, pertanyaan saya, siapa yang dosa? Kalau ada orang berzina, siapa yang dosa? Yang dosa kan pelakunya, jelas ya. Pelaku zina berdosa, pelaku pencurian berdosa, pelaku pembunuhan berdosa. Itu jelas. Ada lagi nggak yang kena dosanya? Kalau ada pencurian, ada perzinaan, ada pencurian, pelakunya berdosa. Ada lagi nggak yang kena dosa? Siapa? Jadi orang lain yang membantu. Yang membantu ikut dosa, karena ayatnya kan jelas, ayatnya itu jelas, yaitu kita dilarang untuk wala ta'awanu 'alal itsmi
wal udwan. Jadi nggak boleh kita itu bantu-membantu dalam urusan dosa atau dalam urusan permusuhan. Udah tahu itu mau zina, ini Pak parkirnya di sini aja, saya jagakan motornya. Berarti dia membantu dalam dosa. Ya, orang yang membantu dalam perbuatan dosa, dia ikut dosa. Ada lagi nggak yang kena salah, yang kena dosa? Membiarkan. Ya, yang membiarkan masuk kategori membantu tadi. Ada lagi yang kena dosa enggak? Ada lagi yang dosa? Nah, sekarang kita lihat sama-sama. Ternyata kalau ada orang berbuat zina atau ada orang mencuri, itu bisa jadi dosanya itu kena kita semuanya. Loh kok bisa Pak? Saya kan nggak ngapa-ngapain. Masa saya bisa kena dosa? Jadi begini, ketika ada orang mencuri, terkait dengan pencurian, Allah berfirman apa? Terkait dengan pencurian. Apa ayatnya? Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Wahai orang yang beriman, kalau ada saudaramu mencuri, laki-laki atau perempuan, maka potonglah tangan keduanya. Sekarang ada pencuri enggak? Pertanyaan saya nggih. Sekarang ada pencuri enggak? Banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Ada yang dipotong tangan enggak? Ada yang dipotong tangan enggak? Padahal Allah nyuruhnya apa? Nah, berarti kita menjalankan perintah Allah enggak? Nah, itu dosa enggak? Jadi kan enggak ngapa-ngapain sebetulnya. Mungkin jadi kan ngaji. Mungkin jadi kan baca Quran. Tapi jadi kan dapat dosa. Kita semua dapat dosa. Kenapa? Karena kita enggak peduli dengan apa yang terjadi di luar sana. Maka ini dosa yang luar biasa sebetulnya ini. Padahal kalau kita lihat di Semarang aja atau di Indonesia, berapa kasus pencurian per hari? Ada enggak yang dipotong tangan? Ada orang zina misalnya, yang berbuat zina dosa. Orang yang membiarkan zina dosa. Terus yang lain, kita semua juga kena dosa. Ayatnya kan jelas, apa ayatnya? Wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ada enggak sekarang orang yang zina? Ada enggak? Ada enggak orang yang zina? Ada enggak yang kena hukuman sebagaimana yang Allah perintahkan? Berarti perintahnya Allah kita laksanakan enggak? Kalau begitu kita berdosa enggak? Kita berdosa. Maka sebetulnya kalau kita mau menyadari dosa kita tuh luar biasa banyaknya. Gitu. Sebetulnya loh, mungkin kalau kita hitung-hitung, mungkin pahala kita kalau ditotal dengan dosa-dosa kita tuh nggak bu mungkin, nggak bu itu nggak apa, nggak imbang mungkin. Gitu. Makanya kita itu harus menyadari bahwa memang dosa kita tuh banyak. Makanya kita ini harus berbuat sesuatu. Yang pertama minta ampunan kepada Allah. Kemudian kita minta ampun itu apa? Minta ampun ya berarti kita berusaha menyadari itu salah. Lalu kita berusaha untuk tidak ngulangi lagi. Berarti kalau ada hukum-hukumnya Allah yang nggak jalan, berarti kita harus berusaha agar bagaimana hukum itu bisa jalan gitu. Masalah sosial itu masalah luar biasa gitu. Ini yang kadang-kadang kita nggak menyadari, kita tidak peduli. Padahal masalah sosial ini masalah yang dampaknya ke kita ini luar biasa. Ini barangkali itu pengantar yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa kita sambung dengan diskusi barangkali. Nggih, monggo silakan kalau ada yang mau ditambahkan. Nggih, monggo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Saya mau bertanya, kalau kita berbuat dosa pada Allah, kita langsung bisa minta ampun. Seandainya kita berbuat salah pada orang atau dolim pada orang, dan kemudian kita mau minta maaf itu nggak bisa, katanya orangnya udah nggak tahu di mana tinggalnya atau bahkan mungkin dia sudah meninggal dunia. Nah itu bagaimana kita cara bertobatnya atau katakanlah kita minta maafnya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo satu lagi. Terima kasih Ustadz. Yang saya tanyakan itu mengenai pembenaran ya. Pembenaran itu biasanya kalau sudah umum kita mengharap dari Allah maafkan itu dengan cara minta maaf ya. Satu. Tetapi bagaimana kalau kita pembenaran yang tidak benar artinya itu demi untuk kepentingan umum itu bagaimana? Ustaz, terima kasih. Nggih, nuwun. Moga satu lagi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mendengarkan Ustadz bercerita kalau ada yang zina itu kan hukumannya rajam, atau kalau enggak mencuri itu hukumannya kan potong tangan. Tapi apakah kita dosa tidak melakukan seperti itu? Tapi apakah dosa kita itu, karena setahu saya ketika ada yang melanggar seperti itu yang menghukum dari pemerintah, bukan dari kita. Maksudnya kita tahu orang mencuri, kita tangkap, kita potong, itu kan kita yang salah. Harusnya ketika ada orang mencuri, kasih ke pemerintah, baru pemerintah yang mengeksekusi. Ya cuma itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan dua Tat. Yang pertama, tidak soal itu hadis sahih atau tidak sahih. Bagaimana penafsiran tentang diampuni dosa setahun yang lalu, ada setahun yang akan datang dan sebelumnya. Mohon dijelaskan dosa, diampuni dosa setahun kemudian ya. Jadi itu bagaimana penafsirannya Tat, yang pertama. Yang kedua, tadi Ustadz menjelaskan tentang dosa sosial ya. Kan Nabi di dalam hadis pernah menyampaikan man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fabilisanihi bil qalbi. Jadi kalau kita melihat kemungkaran, ada perbuatan seperti zina, perampokan, pembunuhan dan sebagainya, kata Nabi, cegahlah dengan kekuatanmu, dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu. Tapi kalau nggak mampu ya cukup dengan nasihat, dengan lisan, dengan memberikan pengertian. Kalau itu nggak mampu, cukup dengan hati berdoa, doakan supaya tidak melakukan itu. Itu bagaimana dengan tadi Ustadz menjelaskan bahwa kita ikut dosa juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ini karena pertanyaannya banyak nggih. Jadi kalau seandainya nanti sudah jam 6 ternyata belum terjawab, saya minta maaf nggih. Terkait dengan waktu. Jadi yang pertama tentang dosa kepada manusia, salah kepada manusia. Jadi salah kepada manusia untuk dimaafkan oleh Allah itu ada syaratnya. Syaratnya kita harus dimaafkan oleh orang yang kita berbuat salah. Nah kalau enggak gimana? Kalau enggak nanti di akhirat akan berlaku ketentuan. Gitu. Yang pertama, sebagaimana hadis Nabi, kalau kita berbuat salah kepada orang, lalu kita itu belum minta maaf sampai nanti kita itu mati, maka di akhirat akan diselesaikan Allah dengan cara begini. Yang pertama, pahala kita diambil sesuai dengan tingkat dosa kita kepada orang itu. Diambil. Kalau dosa kita kepada orang itu misalnya katakan aja 10 juta, pahala kita diambil 10 juta, diberikan kepada orang itu. Nah kalau ternyata pahala kita tuh adanya cuma 7 juta, ya diambil 7 juta, maka pahala kita habis. Terus yang 3 juta gimana? Yang 3 juta
dosanya orang yang kita zalimi diambil oleh Allah, diberikan kepada kita. Makanya memang dosa kepada sesama manusia ini masalahnya serius sebetulnya. Jadi karena sudah selesai, itu bukan begitu. Jadi akan tetap dihitung oleh Allah. Jadi meskipun sudah nggak viral, kalau di Indonesia kan sesuatu itu diselesaikan kalau viral ya. Kalau udah nggak viral dianggap selesai. Itu tidak kalau dalam pandangan Allah. Meskipun sudah nggak viral, kalau kita punya dosa belum diselesaikan akan kita bawa sampai mati nanti. Diselesaikan Allah begitu. Makanya hati-hati kalau kita dosa kepada sesama manusia, berbuat zalim kepada sesama manusia. Apalagi kalau kita jadi pejabat, kita jadi orang yang terkenal, jadi orang yang kalau kita berbuat sesuatu dampaknya itu luas, itu hati-hati. Karena bisa jadi apa yang kita lakukan itu zalim kepada orang lain. Kalau itu zalim, nanti yang nuntut kita itu orang banyak di akhirat. Nah, pahala kita seberapa sih? Oh, kita itu ngumpulin pahala sendirian, tapi dituntut jutaan orang. Kira-kira cukup gak? Ya, bisa jadi gak cukup gitu. Makanya hati-hati. Makanya kalau yang kita dapat amanah itu ekstra hati-hati. Karena kehidupan kita bukan hanya dunia, tapi juga akhirat. Nah, terus gimana kalau kita berbuat zalim, kemudian atau kita berbuat salah, tapi ternyata orangnya sudah nggak ada, udah meninggal, atau kita udah nggak bisa melihat jejaknya, nggak bisa mencari jejaknya lagi. Maka yang pertama kita minta ampun kepada Allah. Terus kita berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain. Makanya Rasulullah mengatakan wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi kalau kita pernah berbuat salah, berbuat zalim, maka hapuslah dengan berbuat kebajikan. Harapannya kebajikan itu bisa menghapus kezaliman. Jadi kalau kita pernah berbuat zalim kepada orang, ya kita harus berbuat baik kepada orang meskipun bukan orang yang sama. Harapannya kalau seandainya saya dituntut oleh orang ini, yang ini bisa untuk nutup gitu ya. Seperti itu. Makanya ini kita harus betul-betul hati-hati, okay? Ya seperti saya ini banyak dosanya, okay? Orang yang banyak ngomong itu lebih banyak dosanya daripada orang yang diam. Yang diam itu sedikit dosanya insya Allah. Okay? Semakin banyak ngomong itu semakin banyak dosanya. Makanya caranya kira-kira begitu, okay? Dengan cara kita berbuat baik. Makanya seperti Umar bin Khattab itu begitu, okay? Jadi bahkan Umar itu, jadi ketika beliau itu masuk Islam, kemudian beliau itu mengingat semua tempat yang pernah beliau datangi. Beliau diingat semuanya. Oh, saya pernah datang kemana saja selama saya hidup ini. Oh, saya pernah ke sana. Saya pernah ke sana. Maka akhirnya apa? Dia datangi lagi ke tempat itu. Kenapa? Karena dia nggak ingin tempat itu nanti bersaksi kepada Allah atas kekufurannya Umar. Makanya dia datangi tempat itu lagi dengan harapan menetralkan. Sehingga kalau seandainya tempat itu bersaksi, dulu ada makhlukmu yang kafir bernama Umar datang ke sini, akhirnya kan ketika dia datang lagi dalam kondisi muslim, akhirnya saksinya kan jadi berbeda kan. Jadi nol begitu. Jadi wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi kalau kita pernah berbuat salah kepada orang, ternyata orang ini udah nggak bisa kelacak, ya maka kita ini dengan cara tadi berbuat baik kepada orang lain. Bahkan kalau bisa lebih dari itu, sehingga harapannya kita tadi itu bisa wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha tadi. Kira-kira begitu, ya. Kemudian yang kedua, nah, kesalahan kadang-kadang kita itu mencari pembenaran. Makanya memang ada yang namanya kebenaran, ada yang namanya pembenaran. Nah, kita itu yang kita cari harusnya adalah kebenaran, bukan pembenaran.
Kadang-kadang ada orang itu yang betul-betul dia itu menggunakan dalil. Tapi ada orang-orang yang kadang-kadang itu menggunakan dalih. Dia berdalil, tapi sekedar untuk mencari dalih. Makanya orang berdalil itu belum tentu dia itu betul-betul berdalil. Kadang-kadang dia itu sekedar berdalih, mencari ayat, mencari hadis, hanya sekedar untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Dan tentu di hadapan Allah itu tidak ada nilainya. Maka yang kita cari itu kebenaran. Yang kita gunakan itu dalil, bukan dalih. Sehingga akhirnya apa? Dalil itu kita pakai secara tepat, dalam kondisi yang tepat. Karena kadang-kadang itu ketika dalil dipakai di tempat yang salah, jadinya jadi salah gitu. Makanya yang menggunakan dalil itu juga harus hati-hati. Tidak mesti berdalil itu benar gitu. Nah kemudian salah itu ya salah gitu. Meskipun memang kadang-kadang perbuatan manusia itu ada rinciannya kadang-kadang. Kadang-kadang ada rinciannya. Kayak berbohong itu dosa. Secara umum itu dosa. Nah apakah semua bohong itu dosa? Memang nanti kalau kita masuk ke rincian itu ada rinciannya. Ada beberapa jenis bohong yang itu tidak dianggap salah oleh Allah. Contohnya apa? Contohnya bohong dalam perang. Karena itu strategi. Maka kalau ada musuh tanya, kok kita jawab apa adanya? Ya namanya bukan perang ya. Strategi itu memang disembunyikan. Kadang-kadang mengecoh. Jadi al-harbu al-khid'ah, perang itu strategi. Maka di situ bohong itu boleh dalam peperangan. Contoh yang lain, bohongnya suami kepada istri untuk menyenangkan hati, itu termasuk yang dibolehkan. Tapi hati-hati. Meskipun boleh tapi hati-hati. Namanya white light ya, bohong putih ya. Itu boleh tapi harus hati-hati. Kemudian yang ketiga bohongnya kita kepada pihak lain yang mau melakukan kezaliman, maka kita itu bohong, itu boleh. Misalnya ada orang dikejar mau dibunuh, orangnya lari ke sana, kita bilang tadi kemana dia? Oh dia ke sana misalnya, itu boleh dalam rangka untuk menyelamatkan orang ini. Termasuk bohong dalam rangka untuk mendamaikan umat Islam yang berselisih, itu boleh. Yang si A, si B tukaran, akhirnya kita itu gimana caranya agar ini bersatu lagi. Nah kadang-kadang kita itu dengan kebohongan agar dia bisa bersatu lagi, itu boleh. Meskipun tetap harus dilaksanakan dengan hati-hati ya. Kalau enggak nanti masalahnya bisa tambah runyam. Kamu bohong ternyata itu. Nah itu beberapa jenis kebohongan yang dibolehkan. Makanya ketika kita bicara hukum, memang nanti ada hukum umum, ada rinciannya. Nah ketika kita masuk ke rinciannya itu kadang-kadang memang ada yang namanya kekhususan. Maka ada kaidah yang mengatakan al-am yabqa ala umumihi ma lam yarid dalilut takhsis. Ya kira begitu. Dan yang ketiga tentang dosa tadi, dosa sosial tadi. Loh, tapi kan kita kan rakyat biasa. Saya kan bukan tokoh, saya kan bukan pemimpin. Ya berarti kita tetap dapat dosa. Tapi dosa kita tapi dosa rakyat. Yang pemimpin dapat dosa pemimpin. Berarti porsinya akan lebih besar. Yang ulama dapat dosa ulama. Yang orang awam dapat dosa awam gitu. Makanya kadang-kadang ulama itu dosanya lebih banyak. Loh, ulama yang diam terhadap kemungkaran dosanya lebih besar daripada orang awam yang diam dengan kemungkaran. Makanya ulama itu gak ringan ya, berat sekali. Berat sekali ulama itu. Kenapa dia berat? Ya karena dia itu pewaris Nabi. Pewaris apa? Pewaris ilmu, pewaris amanah. Itu.
Makanya yang jadi ulama itu berat. Paham gak? Itu berat sekali. Jadi ulama itu berat sekali. Tapi kan dia dapat amplop coklat, nah itu urusannya lain lagi. Itu udah kita udah gak bicara ulama itu kalau itu ya. Jadi ulama itu pewaris Nabi. Jadi amanah tentang tanggung jawab umat itu ada di tangan mereka. Maka kalau mereka diam terhadap kemungkaran, maka dia dapat porsi dosa yang lebih besar daripada orang awam. Gitu. Maka kita sebagai rakyat, orang biasa, kita dapat dosa dari kejahatan itu, dari dosa itu, tapi porsinya ya orang awam. Makanya gimana agar kita itu nggak berdosa? Ya sebagaimana tadi dikatakan tadi. Ya kalau ada kemungkaran, ya kita harus bersuara. Ya kalau bisa mengubah dengan tangan, kalau nggak bisa dengan lisan, kalau nggak bisa minimal hati. Kita nggak setuju, kita tampakkan itu. Wajah kita kelihatan kalau kita nggak seneng. Wa dzalika at'aful iman. Nah yang demikian itu iman yang paling rendah. Iman yang paling rendah itu ketika wajah kita nggak seneng ada kemungkaran. Nah kalau ada kemungkaran, kalau kita salaman menampakkan rasa bahagia, bisa jadi iman sudah hilang dari hati kita, bisa jadi. Tapi kan gelarnya ulama, ya itu kan gelar aja sebetulnya. Tapi bisa jadi iman sudah lari dari hati kita. Makanya ini kita harus hati-hati, betul-betul harus hati-hati gitu. Makanya ya kita dapat porsi dosa, tapi sesuai dengan level kita masing-masing gitu ya. Nah, makanya apa? Berarti kita itu memang harus perhatian. Kita harus peduli. Makanya cuek, masa bodoh tanpa kita sadari itu sumber dosa sebetulnya. Cuek masa bodoh itu. Makanya jadi umat Muhammad itu gak boleh cuek. Nah, tapi memang kita saat ini berada dalam situasi di mana kita itu sudah cuek semuanya ya. Nah ini yang harus kita kembalikan, gak boleh cuek. Kita harus peduli. Gitu. Dan kepedulian itulah bukti cinta yang paling dalam sebetulnya. Dan kepedulian itu menunjukkan kalau kita itu umat Muhammad. Makanya sampai Rasul itu pernah mengatakan, waman asbaha walam yahtamma bi amril muslimina falaisa minhum. Siapa orangnya yang bangun di pagi hari subuh-subuh bangun, walam yahtamma bi amril muslimin, tapi dia sudah nggak peduli dengan apa yang menimpa umat Islam, nggak peduli, masa bodoh, yang penting saya, mereka. Kita nggak peduli dengan urusan yang menimpa umat Islam. Apa kata Rasul? Falaisa minhum, maka sebetulnya dia sudah bukan bagian dari umat Islam. Ibarat tangan udah lepas dari tubuh, makanya apa yang dirasakan tubuh nggak akan dirasakan oleh tangan itu lagi. Kenapa? Karena sudah terpisah. Makanya kita harus peduli, peduli. Ya minimal itu kepedulian dari hati, ya kita doakan. Maka kita doa itu harus dengan betul kesadaran. Jadi semua mukmin, semua muslim saudara kita, maka kita doakan. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Dan kita ketika doa itu dengan penuh kesadaran. Siapa yang kita doakan? Yang kita doakan semua umat Islam. Enggak peduli mazhabnya apa, enggak peduli alirannya apa, enggak peduli organisasinya apa. Pokoknya kalau dia muslim, dia muslimat, kita doakan. Jadi kita doa dengan sepenuh kesadaran. Nah itulah insya Allah yang akan membuat kita ini betul-betul menjadi bagian dari umat Islam. Kira-kira itu semoga ada manfaatnya. Sudah jam 6. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.